Bang, jelas bang? Coba dites dulu suaranya, Bang. Oke, tes dulu. Bagus dia bang nih? Tes. Bagus lah, Tes. kedengaran suaranya lah. Ya, siap. Bagus, bagus. Aman, Alhamdulillah. Ini jelas lah? Jelas, jelas suara Pian jelas Jelas, ya. oh, siap. Siap. Siap bang, kita mulai kah? Santai. Wih, terserah Ya. tuan rumah. Ya, santai aja lah. Jadi malam hari ini kita membahas masalah lagi hangatnya selain dari corona di Kalsel, yaitu temanya bedah personal branding politisi Banua menuju pilkada. Nah, kita insya Allah pilkada kalau tidak ada halangan itu akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 kalau ada halangan, dan tahapannya pun masih belum fix ada dari KPU. Nah, di sini kita akan membahas personal branding politisi Banua. Nah, kita bedah bersama Bang Kavi selaku praktisi personal branding di Kalsel. Nah, mungkin putus-putus, dari Bang? Iya kah? Halo? Iya, jelas suaranya? Jelas, tapi videonya tadi Ya. putus-putus. Oh, oke, siap. Jadi membahas soal branding. Mungkin di sini kita lihat bang, kita lihat dulu. Mungkin kita sedikit pengantar. Oke, kita lihat di Kalsel, atau kita lihat dulu waktu pemilihan Pilpres itu terasa banget personal branding antara kedua calon. Kita lihat Jokowi sosok yang sederhana, itu kan pasti sudah dilihat orang mulai dari tahun 2014. Sosok wakil presiden sekarang Ahmad Amin sebagai tokoh agama. Ini sebagai personal branding dari keduanya. Terus kita lihat dari seorang Prabowo Subianto, itu personal brandingnya adalah seorang jenderal, seorang yang berwibawa, integritas, tegas, dan lain-lain. Terus ada Sandiaga Uno. Nah, ini yang kita bahas, Bang. Sandiaga Uno ini adalah seorang pengusaha, terus milenial, kan luar biasa milenialnya. Terus humble, care terhadap pemuda. Nah, tentu yang kita bahas personal branding dari Bang Sandiaga Uno. Nah, ini kan sesuai dengan organisasi kita, Gerakan Milenial Indonesia. Berhubungan Bang Sandi ini kan pembina dari GMI pusat. Nah, jadi kita bahas, mungkin menurut sudut pandang dari Abang sendiri, kita menilai sosok dari Bang Sandi ini kan milenial, sosok yang milenial. Nah, bagaimana pandangan Abang terkait Bang Sandi ini kan luar biasa sampai sekarang? Apakah sosok milenial ini, sosok sebagai Bang Sandi ini, apakah bisa sampai 2024 kalau misal beliau mencalon? Ini Bang mungkin ada pandangan. Oke, makasih Bung Revi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nyapa dulu kawan-kawan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah gabung, terima kasih banyak. Kita hari ini akan ngobrol. Kalau saya tadi bagikan di grup-grup WA itu, kita malam ini mahwal personal branding politisi Banua. Jadi banyak yang agak-agak apa ini hual ya. Oke, pertanyaan Bung Revi tadi tentang Bang Sandi ya. Apakah bisa sampai 2024? Oke, kita lihat dulu. Berbeda antara ketika Pilpres dan sekarang. Ketika Pilpres itu antara Capres dan Cawapres itu jadi satu brandnya. Nah, misalkan kalau sebenarnya brandnya itu yang mau diingatkan kepada orang itu bukan yang terlihat sebenarnya. Kalau misalkan Jokowi dan Kiai Ma'ruf dulu itu yang dilihatkan kan merakit apa yang di bajunya itu kan ada 3 nggak ada tulisannya gitu loh. Nah, tapi sebenarnya yang mereka gaungkan itu adalah hoax gitu loh. Nah, jadi ketika yang berbicara selain mereka itu adalah hoax. Di mana yang satunya ketika itu tadi kan jenderal, Prabowo jenderal, lalu Bang Sandi ini pengusaha gitu loh. Nah, ketika disatukan ini harus jadi satu kesatuan yang
berbeda gitu loh. Nah, apa tagline-nya kan adil makmur jadinya. Adil makmur ini berkaitan dengan ekonomi. Nah, makanya Bang Sandi akhirnya menemukan value daripada dirinya yang dia jual kepada orang-orang. Apa itu? Dia adalah seorang pengusaha yang sukses tapi tetap peduli dengan ekonomi kerakyatan. Nah, dan itu kita rasakan sebenarnya sampai sekarang. Dia kalau misalkan dimanapun sekarang masih banyak berbicara tentang, even if kalau dia bicara tentang pandemik, dia tetap berbicara tentang bagaimana di tengah pandemi orang-orang tetap bisa kreatif, tetap bisa menghasilkan. Nah, walaupun dia di ketua apa itu, ketua relawan kalau tidak salah ya untuk COVID ini. Ya. Nah, tapi saya merasanya setiap kali ditanyakan orang bahkan atau dia menjelaskan pun itu pasti nyerempet-nyerempet ke tentang ekonomi rakyat, rakyat yang sedang susah. Nah, itu selalu dieksplorasi beliau. Nah, ini adalah bagian daripada mengkonsistensikan dirinya pada jalur on the track dia. Jadi ketika dia sudah yakin, dia adalah pengusaha, dia betul di sana, karena dia melihat strength dia apa. Nah, ini kita masuk ke materi kita sedikit ya. Identifikasi personalnya dia dapat. Dia profesi dia apa sih sebelumnya? Profesi dia adalah pengusaha gitu loh. Dia menyelamatkan banyak perusahaan-perusahaan besar dari violet pada tahun 98 dulu gitu kan. Nah, dia dapat itu, feel-nya dapat, dia pengusaha gitu. Lalu apa sih yang diinginkan voters? Voters itu ternyata sekarang yang dia lihat adalah ekonomi kerakyatan atau UMKM. Nah, maka itu terus yang dia bangun tuh. Setiap kali ke mana-mana atau ke Kalsel sekalipun, tapi saya nggak terlalu ngikutin ya kemarin itu. Waktu di Kalsel beliau apa yang diangkat kayak gitu loh. Misalkan UMKM apa atau siapa gitu loh. Dibayar tempat itu mesti dia akan mengangkat UMKM-nya atau apa usaha masyarakat di situ yang khas gitu kan. Nah, itu menjadi satu catatan tersendiri. Konsistensi yang dilakukan oleh Bang Sandi itu akan bisa menghantarkan dia untuk tetap bisa eksis di jalur politik kalau memang Indonesia membutuhkan. Iya. Oke. Terus untuk sosok milenial, Bang? Jadi kan kita sudah bahas terkait personal branding, pengusaha, kaya raya. Oke. Jadi di dalam branding itu, dalam personal branding itu, kita harus konsisten ketika sudah dapat value itu. Nah, meskipun kita sebenarnya punya value-value lain yang mau ditonjolkan, misalkan dia adalah orang yang sangat up to date, trendy, ganteng, cakep, olahragawan. Nah, milenial itu adalah orang-orang, kalau menurut saya sekarang itu eranya milenial itu adalah orang-orang yang peduli tentang kesehatan, peduli tentang lingkungan, peduli tentang penampilan. Nah, itu semua nggak perlu kita deskripsikan bahwasanya Bang Sandi adalah milenial. Karena kalau misalkan dibilang milenial, dia sudah tua 50 tahun, sudah usianya lebih, gitu kan. Tapi ketika ketika beliau tampil dengan tampilan yang sangat anak muda, bajunya sudah branded gitu kan, branded dia sendiri, begitu kan, lalu pakai waktu olahraga juga keren banget. Nah, itu gambaran anak muda sekarang gitu loh. Atau bahkan dia yang menciptakan tren anak muda itu harus gimana, milenial itu harus kayak gimana. Nah, ini memang sosok inilah yang kemudian ngeblend. Dia nggak perlu untuk mengatakan bahwasanya gue milenial kayak gitu loh. Tapi gue adalah orang 50 tahun, gue punya pola makan sehat, gue punya pola olahraga yang rajin. Jadi gue bisa sukses gini itu bukan cuma karena gue ngejar uang ya, tapi juga gue jaga penampilan nih. Nah, lu semua harus kayak gue. Nah, itu tuh energinya masuk, bro. Itu energinya masuk semua. Ini sama kayak misalkan saya paling suka mencontohkan branding ini Indomie ya, karena saya mengikuti pakar branding Indomie ini Pak Subiakto di banyak kesempatan di online khususnya. Nah, jadi kalau Indomie itu kemudian dia menjual mie yang itu misalkan mie ramen, mie ramyeon atau mie apapun itu yang mie dari Korea atau Jepang, nah itu dia akan merusak brand dia. Tapi ketika misalkan dia menjual mie soto limau kuit, mie Banjar soto limau kuit, misalkan mie soto Lamongan begitu, karena itu sesuai dengan brandnya gitu loh. Iya, value-nya. Nah, value-nya itu tadi betul sekali, kayak gitu, Bang. Iya. Siap. Nah, kita tadi bicara tingkat nasional, Bang. Kita kembali ke bahas masalah pilkada di Kalsel. Ini yang lagi rame-ramenya. Ini ngeri-ngeri sedap ini. Saya beberapa hari lalu sudah update kan di status IG story. Banyak juga yang ternyata ada yang repost gitu kan. Ada sampai Kak Agustin. Ya, betul. Wah, luar biasa.
Ini dulu waktu DPD ini luar biasa ya kita kalau kita lihat dari DPD kemarin dari Kak Agustin kemarin itu khas dengan jilbab pink itu kan itu konsisten dari awal sampai akhir selalu di kampanye atau dari itu pasti selalu pakai jilbab pink. Nah, mungkin ada sedikit kenapa gitu Bang terkait pewarnaan atau corak ya kita lihat kan. Mungkin ada ya, siap. Oke, Bung. Warna ya, Ya. terkait dengan warna. Iya, warna ya. Itu penting banget sebenarnya, penting banget. Jadi kalau misalkan Mbak Agustin itu kemarin dia pakai warna hitam, itu malahan salah. Ya karena memang kalau kita lihat yang terbranding di kepala kita adalah kalau misalkan orang pakai warna hitam itu biasanya orang mau melayat ke kematian gitu kan. Ya kan nggak mungkin ketika dia mau berpolitik dia punya tagline-nya dia muda kayak gitu kan, dia orang yang inspirasi gitu, dia mau turun sebagai perempuan, sosok perempuan, maka identifikasi dia dan aksesoris dia dengan kerudung pink itu sangat mewakili sebenarnya, betul. Nah dan itu betul-betul harus, dan dia ya kalau bahasa target market tuh niche-nya tuh jelas gitu loh, memang dia mentarget voters perempuan kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan kita cowok nggak suka dengan melihat pink, nggak apa-apa, memang bukan kita target votersnya kayak gitu. Target votersnya di DPD adalah para perempuan yang memang perempuan itu adalah paling banyak sukanya pink kayak gitu loh. Dari kecil sudah lihat Hello Kitty gitu kan, lihat aja tuh banyak tuh orang suka pink kalau perempuan gitu kan, ya nggak? Nah itu jadi saya seneng banget kemarin kalau misalkan memang anak muda itu bicara tentang keterbaruan, tren. Dan Agustin memasukkan itu dalam unsur berpolitiknya, walaupun sekarang belum jadi DPD ya karena di PAW sekarang masih 5. Jadi kemarin tuh ngobrol ya, ini kalau misalkan ada satu DPD yang cabut gitu kan mau nyalon di pilkada, naik tuh si Agustin. Iya. Oke, jadi gitu. Penting banget sebenarnya warna itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan juga sekarang orang itu adalah orang yang berada, misalkan ada seorang calon yang dia berasal dari ormas tertentu. Nah, dia sebenarnya tidak perlu misalkan menonjolkan atau menamakan ormas itu adalah dia gitu. Cukup dengan memakai warna-warna yang identik dengan ormas tersebut itu sudah bisa menggambarkan itu. Tinggal bagaimana nanti orang-orang di tim itu harus mendeliver ataupun juga menyampaikan apa makna dari dan story dari yang dipakai oleh si kandidat. Jangan kandidat yang ngomong. Kayak gitu, Bu. Iya. Mantap. Sama kayak halnya kan kita lihat dulu waktu Pilpres kemarin Jokowi pakai baju putih. Terus Bang Sandi selalu pakai baju biru. Nah, sekarang kan kita lihat itu di pilkada di Kalsel pun ya kita sebut namanya Haji Deni kan relawannya kembali memakai baju biru. Nah, ini sama kan halnya dengan tadi Kak Agustin tadi. Terus pertanyaannya apa, Mas? Terus mungkin kita lihat kan dari warnanya tadi itu sudah sampai personal branding itu sudah mulai terpakai di Kalsel. Kita lihat Bang Haji Deni sudah memakai. Nah, mungkin yang ramai untuk dibahas ini terkait personal branding di Kalsel, Bang. Mungkin menurut Abang bagaimana? Kita lihat dari gubernur dulu. Kita lihat gubernur, yang munculnya kan ini. Nah, ya gubernur. Iya. Terus. Iya. Ini asik nih, saya kalau misalkan muhwal orang gini senang saya. Ya, tanggapan Abang terkait corak, motif, terkaitnya apa namanya? Pilkada. Itu mungkin kita bisa lihat apa namanya tuh baliho, spanduk. Nah, itu kan bisa kita lihat pesannya. Nah, ya. Mas. Terkait Pak Haji Deni ya, yang mau jadi cagup Kalsel, yang lagi nyari rekomendasi partai kemana-mana keliling. With all of my respect. Nah, saya selalu mengawali ini dengan with all of my respect karena biar bagaimanapun beliau adalah orang yang lebih berpengalaman, tapi kalau boleh kita kasih pandangan dari seorang yang melihat dari sudut pandang voters. Apa yang dilihat dari voters adalah
Pertama saya ngikutin politik ya kan. Jadi saya tahu kemarin Pak Denny sempat di branding sebagai profesor andalan Banua. Nah, Iya, pada dulunya saat profesor. saya sempat Sempat profesor. saya sempat dikontak gitu kemarin untuk Hmm. bisa bantu di bagian tim juga untuk mendeliver daripada nilai-nilai itu. Tapi saya nggak tahu kenapa lalu kemudian mungkin pada ini ada Berubah. pikiran tertentu kemudian berubah jadi Haji Denny kayak gitu kan. Nah, saya Iya. sih sebenarnya agak menyayangkan ya. Nah, ini juga sudah saya bahas sebenarnya di IG story saya kemarin tuh. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita bahas dari segi teorinya yang saya bikin itu kemarin di carousel IG, sebenarnya itu kurang menggambarkan dari profesi kandidat gitu. Memang kalau kita lihat identifikasi votersnya, Kalsel ini sangat identik dengan uh, agamis ya, dan misalkan mengambil haji itu adalah simbol daripada agamis itu. Nah, ini ada hal yang agak miss menurut saya. Voters di tempat kita memang agamis, tapi keagamisan itu tidak bisa hanya diidentikan dengan haji, Bu. Haji itu di Kalsel adalah sebutan bukan hanya bukan cuma sekedar orang sudah selesai haji, enggak, tapi haji itu Iya. lebih kepada akhirnya penamaan untuk orang-orang yang kesejahteraannya jauh di atas pada orang rata-rata gitu loh. Saya sebut Oh iya. kemarin itu Iya, misalnya, iya. ya Banget, banget. sebutlah misalkan kalau ada haji Isam gitu kan, ada haji Ciut, ada haji Ya, jujur, macam-macam lah. Ini iya, kan iya, iya, iya. orang-orangnya seolah-olah kita nggak pernah kenal, nggak pernah tahu kok namanya disebut-sebut terus kayak gitu loh. Ini kan kayak tokoh mitos sebenarnya akhirnya. Nah, Iya, iya. kalau misalkan Pak Denny memang memiliki kemampuan kesejahteraan yang lebih tinggi daripada orang lain, mungkin itu bisa sangat masuk ya kepada voters kita. Jadi memang mengingatkan, wah ini berarti Pak Haji Denny ini adalah orang yang berduit kayak gitu. Nah, Iya. masalahnya adalah Pak Denny menginginkan tidak ingin adanya tidak menginginkan atau nilai value-nya adalah politik nilai gitu, lebih mengedepankan kepada narasi dan sebagainya. Sebenarnya narasi daripada ini sangat kuat ketika dia mengambil profesinya itu sebagai seorang lawyers. Kita padahal masih ingat tentang bagaimana dulu dia membela di kubu Prabowo Sandi begitu kan pada saat di MK. Iya. Di MK apa ya? Lupa ya. Oke, itulah pokoknya. Intinya dia adalah seorang lawyers yang kita masih ingat itu kayak gitu. Itu bisa dikooptasi loh, itu bisa dikapitalisasi. Bahkan sebenarnya kalau misalkan punya sense politik yang bagus untuk kawan-kawan di sekitarnya, uh, uh, ada ruang-ruang untuk penegakan-penegakan hukum di Banua ini yang bisa diambil momentumnya. Akhir-akhir ini misalkan kita dengar satu kasus jurnalis yang sedang Iya, ditahan. ditangkap dan maunya para jurnalis untuk dikeluarkan. Nah, itu kalau misalkan seorang yang paham dengan hukum bisa untuk menyelamatkan seorang jurnalis ini yang sekarang jadi isu hot, ini saya bilang dengan trending topiknya apa sih kayak gitu loh. Nah, itu sebenarnya bisa masuk sebenarnya. Dan itu Iya. terus dikapitalisasi, apalagi misalkan dia bisa memenangkan. Wah, ini luar biasa kalau menurut saya. Nah, sayangnya saya kurang melihat itu ya dari beberapa cara penyampaian dari apa yang diinginkan oleh dari penyampaian apa yang disampaikan dari haji itu, lalu kemudian disampaikan pada masyarakat, dan juga sebenarnya apa sih profesi beliau yang betul-betul kita ingat sebenarnya di dalam pikiran kita. Sumpah benar, Iya. saya Iya, iya, betul. agak kalau misalkan identifikasi baju dan itu adalah biru, sekarang aja sebenarnya apa ya, di nasional kan sekarang semuanya sudah lebur gitu loh. Bang Sandi sekarang juga sudah nggak identik dengan biru, karena kemarin kan sudah Iya. buka baju kayak Superman tuh balik ke Gerindra kan. Nah, Iya. Iya, jadi betul. membawa sentimen 0102 ini agak-agak apa ya, out of date sebenarnya kalau menurut saya sekarang. Memang masih ada kita ingat, kita masih ingat, tapi agak-agak out of date kayak gitu loh. Jadi kayak gitu Mas Revi, menurut Iya. ulasan saya ya, with all of my Iya. respect nih kepada Denny dan juga tim semuanya. Iya. Iya. Mungkin agak sedikit heran juga kemarin berganti nama jadi profesor. Awal kan profesor sudah warnanya pun dulu kan merah marun. Merah marun terus berubah menjadi biru. Nah, ya kan terus berubah nama menjadi Haji Denny. Terus kalau kita lihat kalau nama brand yang berhasil itu Paman Birin. Oke. Ini kan Paman ini kan luar biasa kan. Jadi awal-awal berubah Sabirin Nur menjadi Paman kan. Jadi ibaratnya simpati
mendekati masyarakat itu dekat jadinya. Dan Betul. ada pandangan terkait Paman Birin. Oke, Terkait personal branding pada saat 2015. Oke, Paman Ya. Birin ini kuat banget ya. Ya. Saya nggak mau bicara tentang bagaimana beliau menjalankan pemerintahan ya, tapi saya cuma mau Ya. melihatnya dari sisi bagaimana beliau tampil dengan kepamanannya itu gitu loh. Jadi Ya. ada dua sebenarnya brand yang ingin ditonjolkan dari Paman Birin ini, pamannya itu dan juga kemudian bergeraknya. Walaupun sekarang agak-agak kabur nih, ada juga sekarang banyak singkatan HSN, Haji Sahbirin Nur gitu kan. Sebenarnya kalau menurut saya itu nggak perlu sih, nggak perlu. Iya, betul. Nggak perlu, nggak perlu kita ngikutin misalkan SBY gitu kan, nggak perlu. Jokowi aja bukan bukan JW, bukan Jokowi kayak gitu loh. Ya kan, ya kan, dia dipanggil Jokowi gitu loh. Sudah stick to the paman aja gitu loh. Paman Birin cukup gitu loh, karena memang itu kuat banget. Betul kata Bung Revi tadi, kalau paman itu mendobrak kebiasaan dari politisi sebenarnya. Biasanya adalah paling bapak atau haji begitu kan, atau apalah gitu. Tapi sekarang paman kayak gitu loh. Yang dulunya paman-paman itu adalah sering kita dengar di pasar, dan ini dinaikkan kontestasi politik. Berarti sebenarnya selain daripada menaikkan harkat martabat pamannya, yang kedua adalah dia betul-betul bisa merasuk kepada orang-orang menengah ke bawah gitu. Dan jangan lupa bahwasanya data daripada penduduk kita, walaupun saya nggak pegang datanya ya, ataupun saya nggak lihat datanya, tapi saya baca data ini beberapa tahun yang lalu sudah, itu memang menengah ke bawah tuh masih lebih banyak daripada yang sejahtera banget kayak gitu loh. Nah, jadi ini yang bisa kita kasih lihat gambaran bahwasanya Paman Birin memang kuat banget. Nah, pertanyaannya tapi ke depan ini apa masih bisa kuat kayak gitu kan? Nah, kalau misalkan memang paman terus konsisten, nah yang jadi masalah itu adalah ketika paman mulai cuma melihat daripada keakuan saja. Nah, ini ada konsep namanya big I dan big Q, Mas Bro. Jadi ketika big I itu dia cuma melihat apakah saya senang melakukan ini. Misalkan kemarin pada saat rame-rame COVID ternyata paman nyanyi Aisyah istri Rasulullah. Nah, itu viral kan, saya juga nontonnya agak ketawa gitu kan. Mau ikut nyanyi, kok agak-agak males gitu. Nah, momennya kurang pas loh. Momennya kurang pas. Maksudnya ini yang penting. Momen-momen seperti itu bisa mendowngrade-kan empati orang gitu, atau emosional orang tuh harus di-maintain loh ya pada saat begini. Maka jangan diginikan gitu loh, bisa tsunami nanti. Orang ketika ini ikutin dulu, harus aja pada saat tertentu mau gebrak, lihat suasana, oke, mainkan kayak gitu loh. Jadi paman misalkan kemarin-kemarin bergerak dengan motor trailnya itu keren. Kerennya kenapa? Karena memang bergerak begitu kan, walaupun sebenarnya paman-paman ya kalau misalkan sorry ya, bukan maksud untuk satu profesi tertentu, tapi paman-paman sayur, tapi nggak pakai trail juga gitu kan. Tapi tapi nggak apa-apa lah. Tapi yang penting bergeraknya itu gitu loh. Jadi orang merasa bahwasanya memang kita punya gubernur yang punya tagline bergerak yang memang energik banget. Bayangkan juga beberapa event-event nasional itu diselenggarakan di Kalsel loh. Dari yang tahun-tahun dari periode gubernur yang lalu tuh kayaknya nggak terlalu kedengeran deh. Ini dalam satu periode kepemimpinan beberapa kali loh momen-momen nasional itu diselenggarakan di Kalsel. Itu salut loh. Itu bagaimanapun membangun branding pariwisata kita juga. Orang datang, menteri datang, staf kementerian datang, semuanya hotel penuh semuanya. Itu menggerakkan ekonomi, bro. Itu menggerakkan ekonomi banget. Ekonomi berjalan. Betul, ekonomi berjalan banget ya. Itu di satu sisi keren banget karena itu betul-betul menggambarkan dari bergeraknya itu. Tapi itu tadi harus itu dalam sudut pandang BQ itu bagus loh ya sebenarnya, karena orang memang walaupun suka dengan kebijakan-kebijakan yang memihak mereka, tapi orang Banjar ini cenderung memang suka dihibur. Jadi memang nggak salah-salah banget juga kalau misalkan Paman Birin mungkin mencoba untuk meredakan suasana corona dengan nyanyi Aisyah istri Rasulullah. Job MC juga penuh katanya tuh. Betul tuh. Ya, Sultan, betul. Mas Sultan. Job MC penuh. Juga penuh. Benar. MC lalu kemudian band-band teman saya kan juga dulu.
saya kan juga dulu anak band Mas Bro. Mantap. Jadi kalau dulu sama sekarang tuh kayaknya teman-teman sekarang tuh lebih enak gitu loh, kalau ada event tuh banyak gitu kan. Terus Iya, juga event banyak, job banyak. salarynya sekarang nggak kayak dulu gitu loh. Saya lama ya di Malang ya, jadi agak kurang ngikutin. Sekarang ngikutin kaget gitu loh. Luar biasa ternyata Kalsel sekarang punya satu apresiasi yang tinggi terhadap pekerja seni seperti itu gitu. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya ke depan bagaimana dari Pak Membirin itu sendiri. Jadi gitu, pandangan saya memang Pak Membirin konsisten ya dengan bergeraknya. Tapi untuk 2020 ini, saya kira kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Mau tahu nggak apa Mas Revi? Apa? Oke, jadi ada titik jenuh sebenarnya. Ada titik jenuh dan karena corona sebenarnya menurut saya agak sulit untuk melihatkan branding Pak Membirin yang bergerak itu. Bahkan menurut saya tabrakan, ayo bergerak lawan corona. Katanya disuruh diam di rumah, kok disuruh bergerak gitu. Iya. Ini kan agak berseberangan kayak gitu lah. Iya, berseberangan. Misalkan ya bukan kayaknya lagi Bang, banyak. Oke, nah jadi itu kan berseberangan kayak gitu, nggak semuanya juga ternyata kayak gitu loh. Kalau bergerak harusnya misalkan bergerak di rumah aja, nah, kan masuk tuh. Iya. Menyambungkan. Bergerak di rumah aja. Iya. Bergerak di rumah aja, Bro. Ya, bergerak di rumah aja biar tim medis yang lawan corona, kan begitu. Kan masuk tuh. Jangan bergerak lawan corona. Nah, kita ini kan bergerak lawan corona, jadi kita melawan corona nih. Kan lucu gitu. Jadi gitu. Yang terakhir juga sebenarnya yang perlu untuk di titik jenuh sekarang, dan Paman juga nggak terlalu bisa bergerak karena menurut saya nggak terlalu kelihatan lagi gitu loh. Kecuali baliho-balihonya yang gede, yang juga itu sebenarnya orang sekarang agak notisnya kurang enak ya lihatnya. Kurang enak kayaknya dilihat baliho-baliho itu yang banyak fotonya doang tapi anjuran-anjurannya nggak jelas kayak gitu loh. Itu nggak enak. Di sisi dari BQ itu nggak enak ya kan Mas Revi ya? Nah, ada cerita Bang. Ada cerita dari teman kan dari Jawa, kan orang Jawa. Jalan-jalan ke Kalsel, kaget melihat baliho di Kalsel ini isinya semuanya pejabat. Dan mulai dari Banjarmasin sampai Banjarbaru, Martapura. Biasanya kan kalau di Jawa kan kita lihat itu biasanya iklan rokok atau apa kan banyak. Kalau di Kalsel dia kaget lihat baliho di Kalsel semuanya pejabat semuanya. Itu loh, itu mungkin ada gambaran Bang kenapa jadi begitu. Kenapa jadi begitu ya? Kalau kenapa jadi begitu itu menurut saya itu bentar. Kenapa jadi begitu? Pertanyaannya itu harusnya ditanyakan kepada orang-orang yang melakukan itu kayak gitu loh. Karena tidak semua juga politisi yang melakukan itu, tapi yang melakukan itu biasanya masif kayak gitu. Masif, luar biasa masifnya. Masif kayak gitu kan dia melakukan itu ya. Dari segi apa ya? Kalau mau dibilang dari kita sebagai audiens gitu loh, sebenarnya sudah, ini saya kasih tahu ya kepada teman-teman yang mungkin punya teman politisi juga, jangan terlalu pede dulu kayak gitu loh, nempelin foto di baliho itu, belum tentu orang senang. Kita kan kalau misalkan mau dipilih jadi politisi itu adalah gimana caranya bikin orang senang sama kita. Kalau misalkan orang nggak senang sama kita ya sulit untuk dipilih bro gitu loh. Itu sebenarnya. Jadi pandangan saya kalau baliho-baliho ini sebenarnya agak-agak riskan ya, dan agak ketinggalan zaman kalau menurut saya. Coba dong cari-cari cara yang lain yang lebih keren kayak gitu loh. Nah, kalau mau tahu bisa kontak saya. Promosi ya. Kalau ada teman-teman yang nanti calon politik atau nanti caleg bisa menghubungi Bang Kavi. Mantap. Terus nih Bang, nah jadi kan ya kata Abang tadi kan baliho itu tidak sudah ketinggalan zaman. Nah, kita membahas masalah sosial media, Bang. Nah, ini kan kita lihat bakal calon wakil wali kota, ya kita sebut namanya Haja Ananda. Ini luar biasa masifnya kita lihat di Instagram. Ini kalau menurut saya pribadi itu sangat bagus ya, berarti lain daripada yang lain, ya, apalagi ke perempuan. Ya, mungkin menurut Abang pandangan semenjak mengikuti Instagram dari Haja Ananda atau timnya Ananda, gimana Bang?
Oke, saya Ya. menarik ini pertanyaannya. Kita identifikasi, Bang. Oke, nah ini agak kita bedah ya. Ini kalau Ya. misalkan ada Kak Nandanya, saya jawab. Saya itu dengan Ibu Nanda itu biasanya panggilnya Kak gitu loh, karena kita Oh ya. satu alumni di Pertukaran Pemuda Antar Negara, Mas Revi. Jadi PPAN. kita ya benar. Jadi kita manggilnya Kak biasanya. Nah, jadi Bu Nanda nih salah satu politisi yang sangat aktif ya di media sosial kita. Terus diakui kalau di Banua dia salah satu yang paling aktif kayak gitu. Nah, sekarang harus dilihat itu sebenarnya apa sih yang mau dicapai dari kegiatan di media sosialnya itu kayak gitu loh. Kalau misalkan memang mau jadi politisi yang selebgram, maka yang dilakukan oleh Bu Ananda itu sudah benar. Artinya memang mengumpulkan orang-orang yang senang melihat dengan selebgram itu sudah benar. Tapi kalau misalkan ingin jadi seorang selebgram yang politisi, nah ini beda ya. Kalau misalkan cuma mau jadi selebgram aja, itu beda dengan kalau mau jadi selebgram yang politisi itu. Lalu politisi yang selebgram lah, boleh lah. Politisi yang selebgram. Nah, jadi atau apa ya? Kok kebalik-balik ya? Influencer ya, oke. Kalau sebenarnya kalau mau lebih kepada tujuannya politik, maka menurut saya apa yang dilakukan Bu Ananda itu agak-agak kurang tepat. Nah, kurang tepatnya itu di mana, Mas? Gini, saya masih mau ke tentang match between personal strength dan voters mind gitu loh. Yang saya bilang di slide itu. Jadi yang saya lihat itu simbol daripada Ananda itu nggak ada yang terlalu kuat kayak gitu loh. Saya baca ada sekitar 30 apa yang bikin dia pantas untuk jadi pemimpin di Kota Banjarmasin, dari dia pernah jadi runner up Putri Indonesia, pernah menjadi pramugari gitu dan sebagainya. Itu kan semua personal achievement, itu adalah kebanggaan pribadi dia kayak gitu loh. Yang bisa jadi itu tidak berarti apa-apa bagi orang sebenarnya. Nah, ini yang kurang keinget ya. Yang keinget sama saya adalah beliau adalah selebgram sekarang, politisi yang selebgram yang banyak malahan mengedepankan UMKM gitu loh. Nah, sebenarnya di media sosial ini ada yang bisa dilakukan untuk menjadi selebgram yang politisi, Bang. Nah, misalkan kan setiap hari itu pasti ada ketemu orang, setiap hari itu kan pasti ada melakukan satu kegiatan-kegiatan politik karena dia politisi loh ya, harus jadi kegiatan politik. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya harus dikedepankan. Story-story sebagai politisi itu yang harusnya diceritakan dengan cara-cara yang santuy. Anggaplah misalkan berbicara tentang bagaimana DPRD Banjarmasin misalkan membuat satu peraturan daerah untuk memboosting ekonomi kerakyatan atau UMKM. Nah, itu dia bisa ceritakan sambil dia memakai tas purun. Nah, yang dia sering pakai terus kan kemana-mana, sambil dia pakai tas purun, dia ceritakan tuh. Misalkan saya kasih contoh nih ya, ini berguna banget sebenarnya, ini ilmu teknis sebenarnya. Saya cerita gini ya. Sharing ilmu. Jadi misalkan dia bawa pakai tas purun. Pada saat itu misalkan pembahasan tentang perda untuk memboosting bagaimana ekonomi kerakyatan di pandemi ini. Diawali dengan tas purun ini ke depan akan lebih berjaya karena hari ini saya dan kawan-kawan DPRD baru saja menyelesaikan satu peraturan daerah yang ke depan akan memaksimalkan pendapatan daripada UMKM, misalkan kayak gitu. Misalkan kayak gitu loh ya. Nah, jadi ini adalah berita gembira bagi saya, bagi Anda pastinya pelaku usaha UMKM di Banjarmasin. Nah, kira-kira menurut Bu Hanpian, apa lagi yang bisa kami bantu untuk dilakukan di DPRD Banjar? Tolong komen di kolom komentar. Nah, itu impactful, insya Allah. Impactful. Karena selain dia dapat semuanya loh ya, bukan cuma kayak narsis-narsis doang memperlihatkan apa sih ini gua punya promosi gitu kan, gua hari ini pakai tas purun, iya terus kayak gitu loh. Terus ngapain kalau lo pakai tas purun, emang kenapa gitu loh. Tapi yang paling penting itu kan ceritanya gitu loh. Misalkan ini tas purun Ibu Eli saya bantu promosikan karena dalam beberapa minggu ini tidak ada order misalkan karena disebabkan corona. Akhirnya hari ini kami melakukan satu rapat untuk melakukan membuat perda untuk
Nah, kayak gitu kan asik gitu loh. Jadi orang dapat informasi gitu loh, bro, bermanfaat. Oh, berarti Dewan hari ini mengerjakan ini gitu loh untuk UMKM. Ketika Iya. misalkan akun daripada akun Instagram atau akun medsos ataupun akun publik dari DPRD Banjarmasin ini nggak aktif untuk menginformasikan itu, maka orang ketika ingin tahu tentang DPRD Banjarmasin apa yang dilakukan akan ke kanalnya Ibu Nanda. Nah, itu dia akan impactful sebagai politisi, bro. Jadi nggak cuma sekedar sharing-sharing tentang UMKM, tapi cuma kelihatannya narsis gitu loh. Tapi juga kasih cerita gitu loh tentang kepolitikannya itu. Bener deh, politik kalau Iya. misalkan dibungkus dengan sesuatu yang menarik, ceritanya itu enak untuk kita cerna gitu kan, orang akan baca kok. Akan Hmm. baca. Bener kok, bener. Jadi gitu menurut saya, Mas Revi. Memang sudah bagus Iya. yang dijalankan, tapi memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki dari segi narasi berpolitiknya, gitu. Iya. Sip. Itu kan dari Banjarmasin, Bang. Kita Mm-mm. kita bergeser 1 jam dari Banjarmasin, Banjarbaru, Bang. Ini Oh, Banjarbaru kan oke. lagi ramai-ramai, ini kan lagi hot-hotnya Ah, kan, ah, ah. petahana dengan penantang. Ini kan kita lihat jargonnya itu dari kita sebut nama Pak Nasmi Jaya, ini kan jargonnya semakin Banjarbaru semakin baik. Dan yang kedua, Banjarbaru insya Allah lebih baik ya, kalau nggak salah ya. ya, ya gitu ya, pokoknya itu. Insya Allah lebih Terus yang baik. jargonnya penantang, Hmm. Banjarbaru juara, Ah, tagline-nya. Nah, menurut abang gimana, Bang? oke, Ya, sekitar 1 bulan yang lalu saya aktif ya bolak-balik Banjarmasin Martapura karena memang ada ya, salah satu kerja. kandidat di sana. Insya Allah kita bantu juga untuk brandingnya. Itu Bang Andin, teman-teman bisa cek di Banjar Kembali Bersinar atau Banjar Bersinar. Itu salah satu yang saya bisa katakan saya lakukan untuk bagaimana mencitrakan politik itu yang nggak serem tapi asik tapi punya manfaat untuk banyak masyarakat gitu loh. Kalau ada waktunya, kalau sempat nih nanti saya sharing. Oke, dan saya waktu bolak-balik Banjarmasin Martapura itu melihat banyak banget sudah bertebaran baliho-baliho antara dua Dua kandidat pasang. ini ya, dua Ya, pasangan kandidat ini, satu dari incumbent dan kedua dari incumbent, penantang kayak gitu. penantang. Oke, yang incumbent maupun penantang kalau menurut saya, bagi saya, with all of my respect, sekali lagi with all of my respect, bagi saya tagline-nya greget kurang greget, bro. Ya, Bang, jadi yang penantang ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Oh iya, Dua-duanya iya. dong. Dua-duanya dong. Iya, Jadi iya, gini, iya. jadi gini, bro. Oke, kita boleh ya balik ke apa slide saya yang kemarin itu. Jadi Iya, kalau kita mengidentifikasi, satu kita bicara tentang incumbent dulu deh ya, yang petahana iya ya. incumbent dulu. Petahana. Incumbent, incumbent dengan tagline insya Allah lebih baik, itu sebenarnya agak-agak apa ya, bumerang sebenarnya gitu loh. Kenapa Hmm. bumerang, bro? Insya Allah, insya Allah lebih baik dari siapa? Sedangkan yang incumbent kan elu gitu loh. Yang dibandingkan kan berarti elu juga gitu loh. Kandidatnya juga nggak berubah kan? Oh, iya, iya, paham, paham. Kan Mm-mm. insya Iya. Allah lebih, insya Allah lebih, Berat. dan insya Allah Iya. kan sebenarnya sebenarnya saya meyakini ya dalam hati saya yang positif bahwa saya insya Allah ini akan inginnya adalah untuk menegaskan kita lebih kepada agamis gitu loh. Insya Allah kita kan sering bilang insya Allah. Tapi bro, Iya. yang perlu dipahami adalah psikologis, lagi-lagi psikologis voters kayak gitu loh. Apa sih psikologis voters tentang kata insya Allah? Insya Allah itu bagi kita orang Banjar itu sebenarnya eh, ada satu ketidakpastian dan keraguan-raguan di dalam kata insya Allah itu, bro. Iya. Nah, jadi ketika memakai kata insya Allah lebih baik, itu satu, lebih baiknya itu tadi membandingkan kepada diri sendiri, berarti itu nggak pede dengan apa yang dilakukan selama 5 tahun ke belakang, dan insya Allahnya itu bagi kita voters itu ada keraguan-raguan kayak gitu loh. Maka kalau misalkan itu nadanya keraguan-raguan yang vibrasinya sampai ke publik, maka orang akan ragu juga buat milih kayak gitu loh. Nah, jadi kalau boleh saya kasih saran ya, kalau boleh saya kasih saran, gampang kok sebenarnya. Misalkan saya ngambil satu tagline aja dari ngikut-ngikut satu brand Yamaha ya. Iya. Yamaha kan tetap gitu-gitu aja brandnya, tapi Iya, penyampaian brandnya sama. beda, bro. Iya, Yamaha apa iya. ini ya? Yamaha. Yang masuk di depan. Yamaha semakin di depan. Nah, sama.
karena ini petahana ya gampang bro. Banjarbaru semakin baik. Enak. Dua katanya. Dua kata bro. Banjarbaru semakin baik. Bersama Tiga Najib kata. Wijaya, Banjarbaru semakin baik. Kan Iya. begitu. Banjarbaru intinya kan mau lebih baik lagi nih. Mau Iya. ngelanjutin lagi nih, semakin baik. Nah, udah bro, cukup. Misalkan itu dipakai sama, tuh kan ada yang sering dubbing Rossi ya, Valentino Rossi itu ya, si Gajali Rumi itu, kalau nggak salah. Iya, Nah, itu, Gajah iya. itu kan tinggal dibikin kayak kontennya begitu, misalkan yang ngomong misalkan Rossi kayak gitu kan. Nah, itu dibikin ya bro ya, kampanye kreatifnya begitu tuh bisa viral bro. Asik banget dah kalau begitu kampanye politiknya. Orang nggak mikir ribet tuh, lucu juga ya kampanye politik begini kayak gitu loh. Nah jadi ya, habis itu yang ngomong kan ceritanya Rossi semakin baik, nah, Banjarbaru semakin baik dia bilang, kan keren bro, ya nggak? Iya, mantap. Oke, nah sekarang ke penantang bang. Penantang ini ya, kan Banjarbaru juara. Banjarbaru juara, Bang Ovi sama Pak siapa sih? Pak Iwan. Pak Iwan, saya bukan orang Banjarbaru. Oke. Ini lebih, ini with all of my respect lagi ya, with all of my respect nih. Karena ini agak pedes kalau ini nih. Jadi beberapa kali diskusi ini ditanyakan juga gitu. Jadi kalau menurut saya Banjarbaru juara itu lucu banget bro. Tahu nggak lucunya di mana? Gini, kita harus identifikasi personal lagi dong, balik gitu loh. Identifikasi personal dulu, bro. Banjarbaru mau juara, tapi kok caleg kalah gitu kan? Pedas banget. Kan lucu, Banjarbaru juara katanya, lah lu nyalek kalah gimana? Kan gimana ya, sakitnya tuh di sini gitu loh, nggak pas gitu loh. Maunya Banjarbaru juara, kok lu nyalek kalah gitu kan? Lah ini kan jadi kita bertanya-tanya kayak gitu loh, kenapa nggak bikin sesuatu yang lebih dekat kepada Bang Ovi-nya, Bang Tiarifinnya, lalu kemudian juga yang dekat dengan Pak Iwannya, dan juga mungkin voters di Banjarbaru itu seperti apa kayak gitu loh, baru bikin tagline-nya Banjarbaru juara kayak gitu loh. Emang pernah ikut lomba? Nah, kecuali lu yang kalah kan gitu. Padahal bisa ya bang, mengangkat milenial, kan bang Opi kan kita lihat muda, gitu kan. Padahal bisa ya mengangkat milenial. Sangat bisa gitu loh. Kalau misalkan ya, apa ya? Sekarang kan sebenarnya secara dua orang ini jadi satu itu katanya banyak dapat rekomendasi partai gitu kan, katanya saya nggak ngikutin juga nih, katanya ya carilah identifikasi yang di sana, terus yang lebih agak deket dengan votersnya apa kayak gitu loh. Nah itu bisa dibikin tuh ya, entahlah misalkan Banjarbaru penuh warna kah kayak gitu kan, karena memang misalkan mereka didukung oleh banyak warna dari beragam partai kayak gitu loh, baru nanti mereka harus pakai baju-baju yang warna-warni yang gimana lah gitu loh, pokoknya yang bikin orang cepet ngingat kayak gitu loh. Ingat berwarna, Banjarbaru berkarakter nih kata Shalokal, luar biasa. Banjarbaru berkarakter. Karakternya apa bro? Kalau di Mobile Legends nih sudah ngomong macam-macam nih teman-teman, karakter ini. Iya. Oke, jadi gitu pandangan aneh buat Banjarbaru ya, dua ini yang sering banyak balihonya saya lihat di lalu-lalang jalan Banjarbaru. With all of my respect, bro. Ya. Kalau untuk Martapura, bang, abang yang menjalani di sana, ini kan kita lihat Martapura atau Kabupaten Banjar ini selalu bupatinya didampingi harus guru ya kan ya. Nah mungkin ada pandangan bang. Wah ini agak berat ini diulas nih bang. Kenapa bisa harus guru? Kenapa tidak birokrat atau apa itu kan? Oke. Harus mulai dari mana ya? Oke, mungkin saya mau mulainya dari voters dulu kali ya. Votersnya dulu. Yeah. Memang kalau misalkan kita berkaca kepada Kabupaten Banjar, sebenarnya yang paling kental adalah santrinya gitu loh. Yang paling kental ada kultur santrinya, dan itu sebenarnya daerah Martapura Kota dan sekitarnya, dekat-dekat situ. Nah, tapi apakah sebenarnya itu semua wilayah Kabupaten Banjar?
Nah, ini pertanyaan yang penting sebenarnya. Belum tentu, belum tentu. Tapi yang saya mau tekankan, kenapa jadi para guru-guru ya yang banyak diminati oleh para birokrat yang mau maju bercalon gitu kan, lalu menempatkan guru-guru atau bahkan sekarang guru Khalil kan jadi bupatinya kayak gitu loh. Karena biasanya guru-guru ini dia punya bahasa-bahasa yang magis gitu loh bro ke masyarakat itu. Jadi bukan dalam artian mereka mau sebagai politisi mau ngibulin orang, enggak. Tapi saya ngerasakan sendiri ketika beberapa kali ketemu dengan beberapa orang guru di Kabupaten Banjar itu, ketika ngobrol, entah itu dengan saya sendiri atau dengan orang lain, itu kayaknya ngomongnya itu luar biasa. Kalau bahasa Jawanya tuh ngomong, kalau bahasa kita Banjarnya apalah, kayak mengayomi itu kena gitu loh. Nah, kalau di daerah kabupaten memang kontur daripada pemilihnya itu adalah orang-orang yang suka diayomi gitu bro, suka diayomi memang. Jadi dengan karakter guru-guru yang kebanyakan adalah suka untuk membina santri-santrinya, maka diharapkan yang saya rasa ya, dengan karakter para guru ini bisa juga dia mendulang suara dari orang-orang yang simpatik terhadap ke pengayomannya si guru ini kayak gitu loh. Karena sebenarnya kalau dari politisnya bisa jadi nggak sepengayom gitu ke masyarakat. Nah ini jadi bisa mengimbangi gitu. Nah kalau menurut saya sih begitu, menurut pengalaman saya yang beberapa kali ketemu guru yang nyalon kayak gitu kan, begitu bro jawaban saya. Jadi memang ngomongnya tuh enak gitu loh. Ya, kalau kita identifikasi yang abang kerjakan selama di Kabupaten Banjar bang, kita Bang Andin kan, ya, gimana tuh bang? Iya, Andi Sofianur. Aduh, ini kalau saya ini kalau saya ngomong pengalamannya bang, ngomongkan strategi. Oh iya. bentar, saya gini aja deh. Mungkin gambar umumnya aja. Gambaran umumnya. Iya. Jadi Bang Andin, saya kan datang pas tengah-tengah ya. Saya nggak ikut dalam pembuatan tagline Banjar Kembali Bersinar atau Banjar Bersinarnya itu sendiri. Tapi pas saya datang ke sana, yang menjadi concern saya adalah bagaimana caranya mendeliver nilai yang sudah ada Banjar Bersinar ini kepada para voters, kepada para pemilih nantinya, calon yang akan memilih Bang Andin sebagai Banjar Bersinar. Jadi ketika ingat Banjar Bersinar, ingat Andin. Ketika ingat Andin, itu dia pernah kena sinar dari Banjar Bersinar gitu. Itu kira-kira gitu tuh. Makanya kalau mau lihat gimana polanya sebenarnya gampang. Nonton aja atau tonton aja di kanal YouTube-nya Banjar Bersinar atau ikutin di Instagram-nya Banjar_Bersinar. Nah, itu bisa kelihatan polanya. Nah, jadi sebenarnya kalau orang mau branding itu pasti ada polanya, bro. Ada polanya pasti. Saya mau bahas sedikit nih. Sebenarnya kalau mau berkampanye politik itu nggak jauh-jauh. Sekarang itu kayak lagi bikin iklan rokok. Nah ini salah satu secret yang jarang ya mungkin karena orang-orang cuma taunya komunikasi pemasaran di bidang periklanan, lalu kemudian nggak dipakai ini di politik. Karena saya ini pernah ikut di tim kampanye politik itu kan waktu dulu saya di Jawa Timur, dan juga saya pernah bekerja di media. Jadi saya agak memahami bagaimana caranya untuk mengemas sesuatu itu disampaikan kepada audiens kayak gitu loh. Nah, ini yang harus sebenarnya ini mahal nih ilmunya nih, bro. Iya. Jadi kayak gini. Guru nanti. Iklan rokok yang menurut saya keren banget itu Emil, tahu kan? Rokok Emil tahu ya, Sampurna kalau orang Banjar bilang. Amil. Ya? Enggak, bukan. Iya. Bukan, Sampurna. Oh, Sampurna. Oh, iya. Oke. Sampurna itu kan luar biasa itu, brandingnya bukan main. Dan bukan mainnya itu menggambarkan orang-orang Indonesia yang seperti apa kayak gitu loh. Itu kalau misalkan kita lihat, misalkan lo yang salah, lo yang marah kayak gitu kan. Itu orang Indonesia banget kayak gitu loh. Dan dia mendelivernya itu luar biasa keren dengan bukan main orang Indonesia. Dan ketika kita connect ke orang Indonesia itu apa? Orang Indonesia adalah orang-orang yang
mengkonsumsi rokok Sampurna. Kira-kira gitu yang mau dia sampaikan ke audiens ataupun juga kepada perokok-perokok atau calon perokok yang lagi dia mau brainwash. Nah, politik pun sebenarnya kayak gitu. Kalau mau, Amel cuy, bukan Sampurna. Sebenarnya itu juga gitu tuh, apa namanya? Politik juga gitu sebenarnya. Kalau mau dibikin yang kayak gitu tuh, lebih keren. Jadi nggak melulu wajahnya doang kayak gitu kan yang ada di baliho, nggak melulu ya bersama giginya yang kelihatan geraham kayak gitu kan waktu ketawa di baliho. Nah, ini menurut saya yang harus di kedepan ya teman-teman milenial nih, kalau mau ayo kita bareng-bareng gabung. Kalau misalkan ada dari tim kampanye juga yang lagi garap kampanye gitu kan, saya boleh kok dikontak, insya Allah saya seneng banget kalau ada yang kontak, ngobrol, kita diskusi tentang ini kayak gitu loh, atau sama kandidatnya langsung kita omongin santai. Kalau misalkan untuk konsultasi mah beres, nggak usah ngomongin apa gitu kan. Tapi kalau untuk cara delivernya itu beda. tesnya beda bro. Iya. Mungkin kita buka pertanyaan bang. Ini dari kita kedatangan Fadil ini. Dan Pak Ketua DPRD. Ketua DPRD Banjarbaru. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tadi kayaknya ada beberapa komen juga sebenarnya. Nah, dia bilang tuh, si Sultan tuh, saya mau bacakan nih, Mas Revi. Iya. Banyaknya baliho yang terpampang itu cara pejabat menyampaikan personal branding, sehingga Kalsel image-nya berisi pejabat-pejabat, bukan promosikan pariwisata perekonomian. Nah, ya kan? Jadi, voters pun atau misalkan orang awam pun bisa melihat sebenarnya yang ditonjolkan itu bukan dari ekonominya, pariwisatanya, atau apapun yang bisa menjual Kalselnya, pejabatnya gitu. Hello, padahal apakah pejabatnya itu betul-betul menjual untuk Kalsel? Nonsense. Cakrawala Institute ini siapa sih? Apa itu Mas Revi kata? Apakah efektif kampanye dengan media sosial di Kalsel? Kalau menurut Mas Revi gimana Mas? Kira-kira efektif. Kalau kita tergantung segmentasi kita di mana. Kalau kita segmentasi kita di sosial media, kalau menurut saya pribadi efektif ya. Kalau zaman sekarang efektif. Apalagi kita lihat, kita contoh kemarin Hajananda itu komennya atau inseknya itu luar biasa. Kita lihat mulai dari komentar, like itu jangkauan untuk anak-anak muda itu luar biasa. Jadi kalau yang dipikir kita efektif, apakah efektif kampanye media sosial, itu sangat efektif. Apalagi zaman sekarang. Gitu ya, menurut Mas Revi ya. Mungkin abang gimana bang? Oke, kalau menurut saya ya, medsosnya ya pasti efektif lah. Medsosnya. Tapi narasi kampanye, konten narasi yang disampaikan itu efektifnya, powerful nggak? Jadi indikatornya ada dua, bukan cuma sekedar indikator apa platform medsosnya yang lagi dipakai oleh atau lagi digandrungi oleh para milenial misalkan atau para orang Kalsel. Yang kedua, tapi juga harus dilihat ketika dengan sasarannya begitu, maka apa story yang mau dibangun atau kampanye apa yang mau disampaikan kepada orang-orang audiens kita gitu loh. Maka itu yang baru bisa dikatakan kampanyenya bisa efektif di media sosial. Karena percuma kalau misalkan punya media sosial, banyak followers, walaupun dia jadinya selebgram kayak gitu loh. Untuk bahkan mengidentikannya dengan satu nilai politik tertentu kurang kalau menurut saya gitu loh. Jadi harus dilakukan yang namanya storytellingnya. Apa sih yang mau ente bawa gitu loh. Kayak gitu. Lebih ke narasinya Pak ya. Betul, saya sih menyarankan ke perkuat narasinya. Banyak kok. Kalau nah ini tips dari saya. Kalau mau bagus punya narasi ataupun juga narasi politik untuk di media sosial, silakan hire para jurnalis-jurnalis tuh. Nah, para jurnalis atau wartawan tuh mereka bisa bikin storytelling yang kuat biasanya. Tapi memang harus orang yang punya sense untuk bisa mengaitkan itu dengan si calonnya itu, kalaupun bingung nanti bisa hubungin saya kok.
Yang Jadi lain ada gitu. pertanyaan? Mantap. Dari 8 yang menonton. Ini teman-teman GMI mana nih? Kayaknya pada nggak ada sinyal. Ada masuk Wali nih. Wali, halo Mas Bro. Kalau Facebook Bang, gimana Bang? Facebook ya. Iya. Oke. Kita harus memahami sebenarnya karakter dari platform media sosial itu sendiri dulu. Jadi kalau itu yang kamu mau sasar apa? Kalau mau disasar adalah milenial, maka di Instagram. Kalau mau disasar adalah kaum di atas sekitar 30-an gitu kan. 30-an ke atas, maka harus aktif juga di Facebook. Makanya karena pilkada ini adalah harus menyasar banyak voters kayak gitu kan, banyak lini ya, untuk mendapatkan banyak suara gitu. Maka bermainlah di banyak medsos, di semua lini gitu loh. Bahkan kalau misalkan memungkinkan di TikTok juga. Kalau memungkinkan ya, tapi saya belum ada dapat satu data sih untuk itu. Kalau misalkan bahwa kalau kayak TikTok itu bisa impactful, mungkin bisa kok kayaknya. Tapi yang penting ada nggak audiensnya di situ. Itu sih kalau Facebook sebenarnya masih mungkin karena saya juga aktif di Facebook dan banyak juga ada beberapa teman-teman yang undang ke beberapa grup gitu, karena ada ke grup Ikhlas Kawal Denny dan sebagainya kayak gitu kan. Nah untuk sekarang sih saya nggak mau mengidentikan diri dengan satu dua calon ya, kecuali saya sukanya memang berada di mana orang mau dibantu untuk brand politiknya kayak gitu loh. Kalau misalkan sudah ya kita lihat permainan aja kayak gitu Mas Refli. Siap. Tadi kita ketinggalan Bang, tadi kita sudah membahas di tagline-nya di Haji Denny. Ini kan tagline Haji Denny kan apa namanya? Hijrah Gasan Banua Bang. Nah, oke. Itu tagline-nya perlu diidentifikasi Bang. Saya bedah ya. Iya. Oke, with all of my respect sekali lagi. Tunggu Bang, ini apa? Bentar lagi mati Bang. Oh, oke. Sambung lagi. Iya. Masa iya. Waktunya setiap per 30 menit, sejam. Cara dari fitur pertanyaan. Tes cek. Ya, jelas. Cek sound lu, cek sound. Ya, cek. Gimana tadi fiturnya? Di bawah kalau nggak salah ada tuh, yang ada tanda tanyanya tuh. Sudah kedada? Ayo sudah. Ya, dipersilahkan. Ya, apa tidak? Ada tadi yang bertanya tapi Bung Raka Stambul kalau nggak salah, bisa diulang. Iya, mungkin ada pertanyaan bisa diulang. Sayangnya lah pas ada orang bertanya tadi itulah. Iyalah. Masih sejam lah habis. Kalau ada pertanyaan, langsung. Gerindra Banjarbaru bergabung. Fadil, aduh lama nggak ketemu sama Pak Ketua Dewan nih. Ya, kita mau tahu update-nya dari beliau nih apa. Gimana nih Pak Ketua Dewan, apa sudah mau dibikin rusuh ke pilkadanya? Tapi kayaknya sibuk menangani COVID beliau ini. Ya kalau belum ada pertanyaan, tadi Bang kita membahas tagline Hijrah Gasan Banua. Oke. Tadi. Hijrah Gasan Banua. Sambil nunggu pertanyaan. Sambil nunggu pertanyaan. Oke. Hijrah Gasan Banua itu memang tepat untuk Pak Denny-nya. Karena Pak Denny kan sudah terlalu lama untuk berprestasi atau membanggakan sebagai orang Banua. Apa yang harus dihindari upaya brand politik? Sidinnya hijrah ke Banua, hijrah Gasan Banua ini bisa juga ngajak orang-orang
Jadi dua lah, Pindah. satu saya melihatnya berpindah dari sesuatu yang agak kurang baik menjadi sesuatu yang baik kayak gitu loh. Nah, jadi akhirnya hijrah ini kan konotasinya adalah satu, ini memang tren yang baik untuk, halo, tes, Ya, cek masuk nggak suara saya? Masuk. Halo, Ya, masuk nggak Mas Revi? masuk. Oke, hijrah Gasan Banua ini kan sebenarnya agak-agak riskan juga ya, walaupun sebenarnya benar sudah ngikutin tren. Permasalahannya adalah dulu di zaman Rasul hijrah itu memang dilakukan ketika sudah terhimpit betul bahwasanya di saat itu di Mekah sudah nggak bisa lagi dilakukan dakwah yang seperti diharapkan, maka Allah menyuruh untuk segera berhijrah ke Madinah, di mana di sana ada orang-orang yang mendukung dia kayak gitu loh. Nah, kalau misalkan ini ditransformasi kepada Banua, ini betul-betul harus didefinisikan dulu, bro. Ini hijrah yang seperti apa kayak gitu kan. Kondisi-kondisi apa yang menyebabkan orang-orang di Banua harus hijrah, dan kemudian hijrahnya ini hijrah kemana? Apakah kemudian orang-orang ini hijrah dari pemimpin yang sekarang kepada pemimpin yang baru? Nah, itu juga harus dijelaskan tuh secara detail sebenarnya, dengan narasi, dengan cerita-cerita gitu loh, entah itu cerita orang-orang di luar atau bagaimanapun caranya yang efektif untuk bisa tersampaikan makna daripada hijrah Sagan Banua. Karena percuma mau tagline sebagus apapun kalau deliverynya itu, saya bilang itu di slide saya nomor berapa tuh? Brand apa tuh? Brand delivery itu nomor 6 saya bilang. Jadi semua cara untuk melakukan translasi atau translasi apa sih artinya Mas? Apa sih translasi? Translate itu apa artinya? Penerjemahan. Oke. Penerjemahan dari bahasa hijrah Sagan Banua itu harus betul-betul nyampai ke voters gitu loh. Karena orang sekarang ikut hijrah ya hijrah aja, dan sebenarnya tren hijrah ini tren di kota-kota besar, Mas Bro. Kalau di Kalsel ini orang-orangnya itu sudah agamis. Jadi makanya tagline hijrah untuk di Banua ini kurang mengena sebenarnya. Anak-anak mudanya juga sering ke pengajian, jadi nggak perlu kayak gerakan-gerakan orang hijrah itu. Karena saya memahami ya, bahkan hijrah di kota-kota besar itu, mereka itu dari yang betul-betul bahkan baca Al-Fatihah aja salah kayak gitu loh. Baca Al-Fatihah aja itu nggak bener, itu yang betul-betul harus hijrahnya ekstrim gitu loh, dari yang kurang baik menuju baik kayak gitu loh. Nah, jadi ini yang harus disampaikan brand delivery-nya, dari promise-nya itu apa yang bisa kita bisa diyakinkan oleh Pak Denny Indrayana bahwasanya ketika kita hijrah dari pemimpin yang sekarang kepada Pak Denny Indrayana akan mendapatkan kemakmuran seperti Nabi waktu di Madinah jadi lebih baik dan lebih makmur masyarakatnya gitu kan. Apa bisa dijamin seperti itu masyarakatnya? Ini yang harus disampaikan secara betul. Oke. Pertanyaan dari teman-teman Dewas apa tuh? Satu nih Bang, Raka Stambol. Oke. Apa yang harus dihindari dalam upaya brand politikal? Apa yang harus dihindari dalam upaya brand politikal? Oke. Nih, saya di terakhir itu slide terakhir itu ada dua sebenarnya, ada dua. Pertama itu adalah konsisten sama mengharmoniskan tim. Jadi yang harus dihindari dalam ketika sudah komitmen ya untuk membangun satu brand tertentu, maka tantangannya ke depan adalah istiqomah, konsisten. Nah, halo, masuk? Ya. Okay. Yang harus betul-betul harus diawasi itu adalah konsistensinya. Jadi kalau misalkan ente memang haji gitu kan, atau ente memang paman bergerak ya, lu jangan kayak siput di pais gitu loh. Kalau misalkan ente memang pak haji ya, lu memang harus menggambarkan bagaimana seorang haji itu di mata masyarakat, dan itu ada di ente gitu loh. Nah itu harus dilaksanakan konsisten, jangan sampai nanti ikut kambing tumbur.
ikut kambing tumbur ini biasanya ini strategi taktik Sun Tzu ya, juga mengalihkan ataupun juga mengecoh lawan lalu kemudian dia mengikuti cara bermainnya. Nah itu terbawa dalam pendefinisian diri orang gitu. Nah itu jangan sampai, konsisten aja, karena saya yakin dengan konsisten itu orang akan lebih ingat kayak gitu daripada berubah-ubah nanti. Misalkan pada saat sekarang lagi gencar-gencarnya untuk UMKM, terus pada saat ada masalah ini juga ikut-ikutan gitu. Nah itu masalah apa gitu kan yang baru misalkan ikut-ikutan gitu. Kayak sekarang misalkan saya membangun personal brand saya sebagai praktisi brand politik, saya bicara pun kebanyakan adalah bicara tentang brand politik kayak gitu. Walaupun misalkan bicara tentang COVID, saya akan bicara tentang gimana sih caranya kampanye politik di masa COVID kayak gitu kan. Nah, itu yang saya bicarakan, itu namanya konsistensi. Yang kedua adalah bagaimana caranya mengharmoniskan tim. Jadi kampanye itu kan sebagaimana orkestrasi sebenarnya. Kayak orkestra bro, kita mendengarkan satu harmoni yang enak kalau misalkan irama, semua tim itu padu, senada, seirama gitu. Jadi kebanyakannya adalah di dalam tim kampanye itu ada apa ya? Ada gesekan lah, banyak gesekannya. Apalagi ini kalau misalkan berkaitan dengan partai politik ya, partai politik. Jadi kepentingan dan idealisme partai politik masing-masing kan beda bro. Jadi ketika itu disatukan dalam satu kandidat, maka ketika ingin menjalankan brand politik, tapi juga kepentingan partai politik masih ada di atas daripada kandidat ini, itu akan mengurangi esensi daripada pembentukan brand politik dari kandidat itu sendiri, dan itu merugikan. Makanya harus dua hal ini yang diingat untuk melakukan political brand. Pertama adalah konsisten, yang kedua adalah mengharmoniskan teamwork. Ini ada Bro Rosiano, dia salah satu yang menginspire saya juga untuk 3 kata, dia punya konten 3 kata itu ada tentang teamwork, dia bahas gitu. Oke, langsung aja ke akunnya dia kalau mau tahu. Jadi gitu Mas Revi, kalau misalkan tentang apa tuh pertanyaan dari Mas Raka Stambol tadi. Ya, ini lagi Bang dari sahalokal.com. Ada. Bingman. Oke, apa tuh? Ya. Siapa yang banyak modal atau wanita hangit ya? Pasti dia akan menang pilkada. Gimana menurut Abang? Gini. Nah, kita lihat kan, ya. Apa Bang? Kalau kita lihat kan sekarang, kalau pandangan saya kan, yang penting banyak uang, personal branding dikesampingkan. Nah, bagaimana menurut Abang? Mungkin bisa dihubungkan dengan pertanyaan tadi. Halo? Ya, bisa. Halo? Halo? Oke. Ya. Oke. Oke ya. Sekarang wani hangit, kata yang wani hangit ada duitnya itu yang bisa menang gitu. Saya akan jawab, satu, saya nggak bisa membantah itu sepenuhnya, tapi saya juga nggak terlalu sependapat seluruhnya gitu. Kenapa? Karena segala sesuatu, bahkan menuntut ilmu pun sebenarnya kita dituntut untuk punya yang namanya dinar. Kalau misalkan dalam bahasa kiasannya itu dinar, artinya kita harus mempersiapkan dana untuk menuntut ilmu. Itu untuk menuntut ilmu loh ya, sesuatu yang kita inginkan, apa bahasanya? yang kita inginkan untuk kehidupan kita ke depan. Memang kalau untuk menjadi pemimpin sekarang ini, di era atau alam demokrasi itu memang harus ada yang namanya kos politik. Bagaimana baiknya brand Bang Sandi, tapi dia tetap ternyata ratusan miliar dia habis tuh dia bahas sama waktu ngobrol sama Refli Harun tuh kemarin. Saya ada nonton kan, berapa ratus M itu dia habis untuk ikut pilpres kemarin kayak gitu. Artinya ada kos politik memang. Emang kesana kemarin nggak butuh duit. Emang tiket pesawat sama sebagainya nggak butuh duit kayak gitu kan. Emang terus kalau ngebina punya relawan itu nggak dikasih makan kayak gitu kan. Ya tetep lah, tim harus tetap dirawat, tetap dijaga. Jadi uang itu diperlukan, tapi peruntukannya untuk apa? Kalau misalkan uang, misalkan untuk bikin kampanye politik yang kreatif, misalkan calling saya gitu kan, it's okay gitu. Kita akan bikinkan yang kampanye kreatif dan itu efektif untuk votersnya gitu loh. Tapi kalau misalkan niatnya sudah buruk untuk bagaimana duit ini kita pakai nanti di last minute, misalkan untuk money politik kita kasih orang ya kan. Wah, alahan dari serangan Fajar Mas Bro. Sekarang adanya serangan duha.
Serangan duha itu artinya sudah hampir jam 12 itu masih bisa serangan duha. Kalau fajar kan cuma serangan duha masih bisa. Nah, menanggapi, tapi situasinya sekarang agak berbeda. Kemarin saya baru mengupload juga satu berita itu yang agak menarik. Bahwasanya KPU Kalsel mengatakan kampanye itu hanya boleh dilakukan secara daring. Nah, ini membuat menurut saya ke depan pertarungan politiknya menjadi lebih naratif harusnya. Karena orang akan berlomba-lomba untuk mencari informasi itu di daring lebih banyak. Jadi memang ini saatnya untuk melakukan personal branding, political branding di media-media, platform media sosial atau platform dunia maya kayak gitu loh. Karena orang sekarang lebih bisa dijangkau dan efektif dan cost-nya lebih hemat, bro. Betul, cost-nya lebih hemat untuk melakukan kampanye politik di media sosial. Asal betul, caranya harus betul-betul halus, soft selling, jangan hard selling gitu loh. Orang bener deh, orang kalau dijualin produk itu aja nggak suka, apalagi ini produk politik. Politiknya sudah buruk, dikasih lagi jadi satu produk jualan ya nggak bakal diambil sama orang. Jadi harus dibikin satu cara tersendiri untuk mengemasnya supaya orang betul-betul bisa mengambil produk politik kita. Nah, jadi jawaban saya memang kalau yang memang mau serius untuk jadi pemimpin di era demokrasi sekarang, ya memang harus wani modal. Modalnya artinya untuk bagaimana nilai-nilai daripada apa yang kita punyai itu bisa dilakukan pada saat kita memimpin. Nah, ini saya mau cerita, Bung Revi. Jadi banyak kan teman-teman saya nanyain, bro kenapa ente nggak gabung partai politik? Ente kan senang tuh bicara tentang politik, lalu kenal teman-teman di politik juga banyak. Kayaknya ente cocok jadi politisi, ngomong ente kayak bisa dua sisi, apalah gitu kan. Pas banget jadi politisi. Nah, jawaban saya simple, bro. Ketika kita mau berpolitik, sebenarnya bagi saya, ketika saya mau berpolitik, saya harus memastikan bahwasanya kehidupan saya, kehidupan di sekitar saya itu sudah mapan. Mapan artinya adalah saya tidak perlu lagi memikirkan yang ada di dekat-dekat saya, tapi akhirnya saya bisa berbagi untuk yang lain. Itu prinsip saya, karena memang prinsip untuk wakaf itu prinsip wakaf atau sedekah itu kalau di politik ini sedekah energi namanya kalau bagi saya. Sedekah energi positif kita apa sih yang mau. Nah, kalau misalkan sedekah itu kata Rasul itu adalah dari pintu yang ada di depanmu, pintu rumah yang ada di depanmu, artinya tetangga-tetangga gitu loh. Nah, sekarang dalam posisi adalah saya ini masih juga, saya bilang saya muda masih ya, saya masih meniti juga beberapa usaha saya begitu kan. Nah, ini yang harus saya jadi pijakan. Jadi mengapa kemudian saya nggak ikut itu, karena saya juga nggak berani untuk mengatakan bahwa saya ketika nanti di politik, kalau misalkan jadi, walaupun belum tentu jadi ya, jangan-jangan nanti malahan ikut korupsi gitu loh, karena misalkan nggak cukup untuk yang di rumah atau dan sebagainya. Ini bahaya. Ini bahaya. Jadi mentalnya harus kuat dulu sebenarnya kalau di politik itu. Nggak bisa. Saya bisa berteori, saya bisa kasihkan pandangan brand politik, dan ini sangat berbeda ketika Mas terjun langsung sebagai seorang politisi kayak gitu loh. Nah, itu kalau misalkan menurut saya jawaban buat Bro Nanang Saloka. Ya, mungkin sudah jam 21.23 Bang. Oke. Cuma 9:30. Mungkin statement terakhir dari Abang terkait personal branding kita bahas hari ini. Mungkin ada tambahan ilmu-ilmu yang bermanfaat luar biasa malam hari ini. Ya. Terima kasih Mas Revi dan kawan-kawan semua yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, dari video pertama sampai ke cut ya kan. Jadi menurut saya lakukanlah political brand itu sejak dini ketika Anda memang menginginkan ada proyeksi politis, atau lakukanlah personal brand sejak dini, karena you are tomorrow is what you are today gitu loh. Apa yang kamu besok dikenal orang itu apa yang kamu lakukan di hari ini gitu. Ketika kamu melakukan hal-hal yang baik hari ini, maka insya Allah kedepannya kamu juga akan dipandang baik. Ketika kamu menanam benih-benih politik yang baik, politik nilai yang baik, insya Allah ke depan juga kamu akan nilai orang memiliki wawasan dan nilai politik yang baik. Sebelum Anda memberikan politik, niatkan dulu hati Anda bersih untuk memberikan sedekah energi Anda kepada masyarakat. Gitu. Iya. Siap, Bang. Thank you. Iya. Terima kasih, Bang, untuk malam hari ini, Bang. Oke.
Ya, terima kasih sudah kawan-kawan sudah nonton. Pak Ketua Dewan, siap. Pak Ketua Dewan DPRD Kota Banjarbaru, Bang Fadil, sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Ini jangan-jangan nanti Pak Fadil ini ngasih tahu kan ke Pak Najmi, Pak Najmi kenapa insya Allah lebih baik gitu kan. Habis itu dikasih tahu juga ke Bang Ovi gitu kan, Bang Ovi kok Banjarbaru juara tapi kok ente kalah nyalek gitu. Pedas nih Bang. Ya harus begitu memang gitu. Iya, kritikan perlu membangun biar ke depan biar lebih sadar. bagus. Iya. Mas Revi terima kasih banyak ya. Saya sudah Iya, terima kasih Bang. Undang untuk ngobrol bareng Bogem ya, pepandaran online bersama Game Council. Ya, ini kita Bogem, nama Bogem ini launching pertama kali. Sebelumnya kita sudah ada 2 kali diskusi. Pertama kita sama Bang Lutfi, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kedua itu Bu Erin, itu apa namanya, tokoh wanita yang di Banjarbaru, lebih ke profesi ke bidang percantikan. Nah ini kita pertama launching Bogem. Ya, mungkin itu aja dulu Bang. Ya, terima kasih untuk malam hari ini. Ulun sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.